Halo masyarakat, di video kali ini gue akan menjelaskan semua kandidat Morph di Minecraft. Dah, itu aja. Barnacle. Barnacle yang saat itu diperkenalkan dengan nama Monster of the Ocean Depths merupakan salah satu kandidat Morph pertama tahun 2017. Mob ini dirancang sebagai monster laut yang hidup di perairan dalam dan berfungsi sebagai ancaman baru bagi player yang menjelajahi lautan. Dari video resmi yang ditampilkan Mojang, Barnacle terlihat memiliki tubuh besar dengan banyak tentakel. Cara menyerangnya adalah dengan menarik player ke arah mulutnya menggunakan tentakel tersebut. Karena informasi resminya cukup terbatas, Mojang tidak pernah menjelaskan secara rinci berapa jumlah HP, damage, atau item yang dijatuhkan oleh Barnacle. Yang diketahui secara pasti adalah Barnacle akan menjadi mob hostile yang hidup di laut dan berfokus pada serangan jarak dekat menggunakan tentakel. Pada saat itu, lautan Minecraft masih jauh lebih sederhana dibandingkan sekarang coy. Karena belum ada update akuatik, akibatnya banyak pemain menganggap Barnacle berpotensi membuat eksplorasi laut menjadi lebih menantang. Namun Barnacle kalah dalam pemungutan suara coy, dan tidak pernah ditambahkan ke dalam Minecraft. Sampai saat ini Mojang juga belum mengumumkan rencana untuk memasukkannya ke dalam game. Phantom yang saat Mob Vote 2017 dikenal sebagai Monster of the Night Sky merupakan pemenang Mob Vote pertama dalam sejarah Minecraft. Konsep utama Phantom adalah menghukum player yang terlalu lama tidak tidur. Sebelum Phantom ditambahkan, tidak ada konsekuensi besar jika player mengabaikan tempat tidur selama berhari-hari. Mojang ingin menciptakan alasan tambahan agar player menggunakan mekanik tidur yang sudah ada. Dalam versi final yang masuk ke Minecraft, Phantom mulai muncul ketika player tidak tidur selama 3 hari dalam game atau lebih. Mereka akan terbang tinggi di langit malam lalu menyelam dengan cepat untuk menyerang targetnya. Phantom memiliki kemampuan terbang yang membuatnya berbeda dari sebagian besar mob hostile lainnya. Mereka dapat muncul di hampir semua biome selama syarat insomnia terpenuhi. Setelah dikalahkan, Phantom menjatuhkan Phantom Membrane yang dapat digunakan untuk memperbaiki elytra dan membuat potion slow falling. Walaupun menjadi pemenang, Phantom sering dianggap sebagai salah satu mob paling kontroversial dalam sejarah Minecraft. Karena banyak player yang merasa kemunculannya terlalu mengganggu ketika sedang membangun atau menjelajahi pada malam hari. Sampai sekarang, Phantom tetap menjadi satu-satunya kandidat Mob Vote tahun 2017 yang berhasil masuk ke game dengan resmi. The Great Hunger merupakan kandidat ketiga pada Mob Vote tahun 2017. Dari seluruh kandidat saat itu, mob ini mungkin memiliki konsep yang paling unik. The Great Hunger digambarkan sebagai monster yang hidup di bawah tanah dan mampu memakan hampir semua benda yang ada di sekitarnya. Dalam animasi resminya, mob ini terlihat menelan berbagai item yang terjatuh di tanah. Mojang menjelaskan bahwa The Great Hunger dapat mengonsumsi item dan bahkan berpotensi memengaruhi enchantment yang dimiliki item tersebut. Namun Mojang tidak pernah menjelaskan secara rinci bagaimana mekanik itu akan bekerja jika benar-benar ditambahkan ke dalam game. Secara visual, The Great Hunger memiliki tubuh besar dengan mulut raksasa yang dapat terbuka sangat lebar. Banyak pemain membandingkannya dengan monster bawah tanah yang bersembunyi lalu menyerang mangsa yang tidak waspada. Karena konsepnya yang berhubungan dengan item dan enchantment, banyak pemain saat itu menganggap The Great Hunger memiliki potensi gameplay yang besar dibandingkan kandidat lainnya. Wildfire yang juga dikenal sebagai Hovering Inferno merupakan kandidat terakhir dalam Mob Vote tahun 2017. Wildfire digambarkan sebagai blaze yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Secara visual, ia memiliki 4 perisai yang berputar mengelilingi tubuhnya. Menurut penjelasan Mojang, Wildfire akan muncul di Nether dan menjadi musuh yang jauh lebih kuat dibandingkan Blaze. Mob ini mampu menembakkan sejumlah fireball sekaligus dan memiliki pertahanan tambahan karena perisainya yang berputar coy. Wildfire sebenarnya memperoleh dukungan sangat besar dari komunitas karena dianggap dapat menjadi mini boss baru di Nether. Banyak pemain menyukai gagasan adanya musuh yang lebih menantang daripada Blaze biasa. Dalam sistem voting saat itu, Wildfire berhasil mencapai babak final melawan Phantom. Namun pada akhirnya Phantom memperoleh suara lebih banyak dan keluar sebagai pemenang. Karena hanya satu mob yang dapat ditambahkan, Wildfire tidak pernah masuk ke Minecraft. Meski begitu, hingga saat ini Wildfire masih menjadi salah satu kandidat kalah paling populer dalam sejarah Mob Vote. Glow Squid merupakan salah satu kandidat dalam Mob Vote tahun 2020 dan akhirnya keluar sebagai pemenang coy. Mob ini pertama kali diperkenalkan sebagai varian squid yang bercahaya dan hidup di perairan Minecraft. Ketika diumumkan, banyak pemain mengira glow squid akan memancarkan cahaya sungguhan seperti obor atau glowstone. Namun Mojang menjelaskan bahwa efek bercahayanya bersifat visual, sama seperti mata laba-laba atau enderman yang terlihat terang dalam gelap coy. Artinya glow squid tidak menghasilkan light level yang dapat menerangi lingkungan. Secara penampilan, glow squid memiliki tubuh berwarna kebiru
kebiruan dengan tekstur bercahaya yang bergerak secara dinamis. Efek ini membuatnya terlihat lebih hidup dibanding squid biasa, terutama saat berada di area gelap coy. Dalam versi final yang ditambahkan ke dalam Minecraft, glow squid muncul di perairan bawah tanah yang gelap. Mereka termasuk mob pasif dan tidak menyerang player maupun mob lain. Perilakunya sangat mirip dengan squid biasa, yaitu berenang secara acak di dalam air. Ketika menerima damage, bintik-bintik bercahayanya akan meredup untuk sementara waktu sebelum kembali bersinar. Detail kecil ini menjadi salah satu ciri khas glow squid yang tidak dimiliki squid biasa. Moblum merupakan kandidat kedua dalam mob VOD tahun 2020. Mob ini sebenarnya bukan konsep yang benar-benar baru karena sebelumnya pernah muncul dalam game spin-off Minecraft Earth. Secara visual, Moblum merupakan varian sapi berwarna kuning yang ditumbuhi bunga dandelion di tubuhnya. Jika mushroom memiliki jamur, maka Moblum memiliki bunga. Menurut informasi resmi Mojang, Moblum memiliki hubungan unik dengan lebah. Ketika seekor lebah mendekati Moblum, lebah tersebut akan berinteraksi dengan bunga yang tumbuh di tubuhnya, seolah-olah bunga tersebut adalah tanaman biasa coy. Mojang juga menjelaskan bahwa lebah dan Moblum akan membentuk hubungan yang cukup menarik. Namun karena Moblum kalah dalam voting, detail mekanik lebih lanjut tidak pernah dikembangkan. Banyak pemain saat itu berharap Moblum menang karena dianggap cocok untuk dengan suasana damai di Minecraft. Desainnya sederhana tetapi tetap terasa alami dan sesuai dengan gaya permainan. Karena kalah dari glow squid, Moblum tidak pernah masuk ke Minecraft Java Edition maupun Bedrock Edition. Isolager merupakan kandidat ketiga dalam mob VOD tahun 2020. Sebelum muncul dalam voting, mob ini sebenarnya sudah pernah terlihat dalam spin-off Minecraft Dungeons dengan nama Illusioner, tipe S yang berbeda dari Illusioner biasa. Isolager digambarkan sebagai anggota keluarga dari Illager yang menguasai kekuatan es dan salju. Jika Evoker menggunakan sihir untuk memanggil Fang, maka Isolager menggunakan sihir untuk menyerang dari atas menggunakan es. Kemampuan utamanya adalah menjatuhkan bongkahan es besar dari langit tepat ke arah target. Dalam video resmi Mojang, terlihat bahwa bongkahan es tersebut dapat menimpa player dan menyebabkan damage yang cukup besar. Mojang berencana menempatkan Isolager di biome pegunungan bersalju. Pada saat itu, Minecraft sedang mempersiapkan pembaruan besar untuk gunung, sehingga banyak pemain merasa Isolager akan menjadi tambahan yang sempurna untuk area tersebut. Salah satu alasan Isolager memperoleh banyak dukungan adalah karena Minecraft saat itu memiliki cukup sedikit mob hostile eksklusif untuk pegunungan. Kehadirannya berpotensi membuat eksplorasi gunung menjadi lebih menantang dan berbahaya. Dari ketiga kandidat tahun 2020, Isolager sering dianggap memiliki dampak gameplay terbesar karena memperkenalkan musuh baru dengan kemampuan unik yang belum pernah ada sebelumnya. Namun dalam hasil akhir voting, Isolager berada di posisi kedua, sementara glow squid berhasil memperoleh suara terbanyak dan menjadi pemenang. Allay merupakan salah satu kandidat dalam mob VOD tahun 2021 dan akhirnya menjadi pemenang. Saat pertama kali diperkenalkan, banyak pemain langsung tertarik karena kemampuannya yang unik yang berhubungan dengan pengumpulan item. Secara visual, Allay adalah mob kecil berwarna biru dengan sayap transparan yang membuatnya terlihat seperti roh atau peri. Namun Mojang tidak pernah menyebutnya sebagai peri coy. Allay termasuk mob pasif dan tidak akan menyerang player maupun mob lain. Kemampuan utama Allay adalah mencari dan mengambil item yang sama dengan item yang diberikan oleh player. Sebagai contoh, jika player memberikan satu buah oak log kepada Allay, maka Allay akan berusaha mencari oak log lain yang berada di tanah dalam area sekitarnya. Penting untuk dipahami bahwa Allay tidak menggandakan item cuy. Kesalahpahaman ini cukup sering muncul saat mob vote berlangsung. Yang sebenarnya dilakukan Allay adalah mengumpulkan item yang sudah ada di dunia Minecraft lalu membawanya kembali kepada player atau ke node block yang sedang dimainkan. Dalam versi final Minecraft, Allay dapat ditemukan di Woodland Mansion dan Pillager Outpost dalam kondisi terkurung. Player dapat membebaskannya lalu memberinya item agar mulai bekerja. Salah satu mekanik paling berguna Allay adalah kemampuannya membantu sistem sortir item. Dengan kombinasi hopper, node block, dan redstone, Allay dapat digunakan untuk membuat sistem pengumpulan item yang sebelumnya cukup sulit dibuat. Pada update berikutnya, Mojang juga menambahkan kemampuan duplikasi Allay. Jika Allay menarik karena mendengar musik dari jukebox dan player memberinya amethyst shard, maka Allay akan menghasilkan Allay baru. Setelah itu terdapat cooldown sebelum proses tersebut dapat dilakukan lagi. Karena kemampuannya yang unik dan benar-benar menambah gameplay baru, Allay dianggap sebagai salah satu pemenang mob vote yang paling sukses dalam sejarah Minecraft. Ya walaupun nggak sukses-sukses amat sih.
Glare merupakan kandidat kedua dalam mob vote tahun 2021. Konsepnya berfokus pada membantu player mengidentifikasi area yang cukup gelap untuk memunculkan monster. Secara visual, Glare memiliki tubuh kecil berwarna hijau dengan daun di bagian atas kepalanya. Penampilannya membuat banyak pemain menganggapnya seperti gabungan antara tanaman dan makhluk hutan. Menurut Mojang, Glare akan menjadi indikator tingkat kegelapan. Ketika berada di area yang cukup terang, Glare akan terlihat santai dan tenang. Namun ketika mendeteksi area yang cukup gelap untuk kemunculan mob hostile, Glare akan terlihat kesal dan mulai mengeluarkan ekspresi marah coy. Pada saat mob vote berlangsung, mekanik ini dianggap cukup berguna karena Minecraft masih menggunakan aturan light level lama yang memungkinkan monster muncul pada tingkat cahaya yang relatif lebih tinggi. Namun beberapa minggu setelah voting selesai, Mojang mengubah sistem spawn monster pada update berikutnya. Monster kini hanya dapat muncul pada light level 0 dalam banyak situasi. Selain itu, Minecraft juga menambahkan fitur yang memungkinkan player melihat tingkat cahaya secara lebih mudah menggunakan F3 di Java Edition. Akibat perubahan tersebut, banyak pemain kemudian beranggapan bahwa Glare mungkin tidak akan terlalu berguna apabila benar-benar ditambahkan ke dalam game. Meski begitu, konsep Glare tetap menarik karena berfokus untuk membantu player daripada menambah ancaman baru. Glare menjadi contoh kandidat mob vote yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup player saat bermain. Karena kalah dari Allay, Glare tidak pernah masuk ke Minecraft dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dikembalikan kembali. Copper Golem merupakan kandidat ketiga dalam mob vote tahun 2021 dan bisa dibilang salah satu kandidat yang paling kreatif yang pernah diajukan oleh Mojang. Copper Golem dibuat dari copper block dan curved pumpkin. Jika menang, player dapat menciptakannya sendiri seperti Iron Golem atau Snow Golem cuy. Kemampuan utamanya bukan bertarung, melainkan berinteraksi dengan copper button. Saat berjalan-jalan di sekitar area, Copper Golem akan secara acak menekan copper button yang berada di dekatnya. Pada saat pengumumannya, copper button juga merupakan fitur baru yang akan ditambahkan bersama Copper Golem. Tombol tersebut dirancang khusus untuk berinteraksi dengan redstone. Karena perilakunya yang acak, Copper Golem berpotensi menjadi sumber randomisasi alami dalam berbagai mesin redstone. Banyak pemain teknikal sangat tertarik dengan kemungkinan ini karena Minecraft saat itu memiliki cukup sedikit cara untuk menghasilkan input acak secara sederhana. Seperti copper block biasa, Copper Golem juga akan mengalami oksidasi seiring berjalannya waktu. Warna tubuhnya perlahan berubah dari oranye mengkilap menjadi hijau kebiruan. Apabila oksidasi mencapai tahap akhir, Copper Golem akan membeku dan berhenti bergerak. Namun player dapat menggunakan aks untuk mengikis lapisan oksidasi dan membuatnya aktif kembali. Mekanik ini dianggap sangat unik karena belum ada mob yang seperti itu coy. Meskipun memperoleh dukungan besar dari komunitas redstone dan builder, Copper Golem kalah dari Allay pada putaran akhir voting. Namun hal yang tidak terduga, Copper Golem balik lagi coy, namun dengan fitur yang berbeda. Sniffer merupakan pemenang mob vote tahun 2022 dan menjadi salah satu mob paling unik yang pernah ditambahkan ke Minecraft. Berbeda dari banyak mob lainnya yang berfokus pada pertarungan atau utilitas langsung, Sniffer berperan sebagai penghubung antara player dan tanaman kuno yang telah punah. Menurut penjelasan Mojang, Sniffer adalah spesies kuno yang telah lama menghilang dari dunia Minecraft modern. Player tidak dapat menemukan berkeliaran secara alami seperti sapi atau babi. Sebaliknya, player harus menemukan telur Sniffer terlebih dahulu coy. Telur tersebut dapat ditemukan melalui aktivitas arkeologi di Warm Ocean Ruins. Setelah diperoleh, telur bisa ditetaskan dengan meletakkannya di tanah. Jika diletakkan di atas moss block, proses penetasannya berlangsung lebih cepat dibandingkan blok biasa. Saat masih kecil, mob ini disebut Snifflet. Setelah tumbuh dewasa, Sniffer menjadi salah satu mob pasif terbesar dalam permainan, bahkan lebih besar daripada banyak hewan lainnya. Kemampuan utama Sniffer adalah mengendus tanah untuk mencari benih tanaman kuno. Secara berkala, Sniffer akan menundukkan kepalanya, mengendus area di sekitarnya, lalu menggali lokasi tertentu. Apabila berhasil menemukan sesuatu, Sniffer akan mengeluarkan Torch Flower atau Pitcher Pot. Kedua item tersebut dapat ditanam menjadi tanaman yang sebelumnya tidak tersedia di Minecraft. Torch Flower merupakan bunga kuno yang dapat digunakan untuk dekorasi dan crafting die. Sementara itu, Pitcher Plant adalah tanaman tinggi yang memiliki tampilan berbeda dari sebagian besar tanaman lain di dalam game. Salah satu alasan Sniffer memenangkan voting adalah karena ia menawarkan konten baru yang cukup besar. Tidak hanya menambahkan mob baru, tetapi juga tanaman baru, mekanik pencarian benih, serta lore mengenai spesies kuno yang pernah hidup di dunia Minecraft. Rascal merupakan kandidat kedua
dalam mod VOD tahun 2022. Konsepnya berfokus pada permainan peta umpet dengan player di area bawah tanah. Secara visual, Rascal memiliki tubuh kecil berwarna kebiruan dengan tas besar di punggungnya. Penampilannya membuat banyak pemain menganggapnya seperti penjelajah gua atau makhluk tambang misterius. Menurut Mojang, Rascal akan muncul di area bawah tanah, terutama di sekitar tambang dan gua yang berada pada kedalaman tertentu. Ketika player bertemu dengan Rascal, Rascal tidak langsung memberi item atau menyerang. Sebaliknya, Rascal akan mengajak player untuk bermain peta umpet coy. Setelah ditemukan, Rascal akan berpindah ke lokasi lain dan bersembunyi kembali. Player harus menemukan Rascal sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah berhasil ditemukan untuk ketiga kalinya, Rascal akan memberikan hadiah berupa item yang berguna untuk aktivitas penambangan. Dalam contoh yang ditampilkan Mojang, hadiah tersebut berupa enchanted iron pickaxe. Namun, Mojang tidak pernah menjelaskan daftar lengkap hadiah yang mungkin diberikan apabila mob ini benar-benar ditambahkan ke dalam game. Konsep Rascal cukup berbeda dibanding mob Minecraft pada umumnya, karena lebih berfokus pada interaksi daripada pertarungan atau pengumpulan sumber daya secara langsung coy ini. Sebagian pemain menyukai ide tersebut karena memberikan aktivitas tambahan saat menjelajahi goa. Namun sebagian lainnya merasa hadiah yang ditawarkan tidak cukup menarik. Pada akhirnya Rascal memperoleh suara lebih sedikit dibanding Sniper dan tersingkir dari voting sebelum babak akhir. Karena kalah dalam pemungutan suara, Rascal tidak pernah ditambahkan ke Minecraft dan sampai sekarang hanya dikenal melalui materi promosi mod VOD tahun 2022. Tough Golem merupakan kandidat ketiga dalam mod VOD tahun 2022. Dari ketiga kandidat tahun itu, Tough Golem adalah mob yang paling berfokus pada dekorasi dan estetika. Menurut Mojang, player dapat membuat Tough Golem menggunakan Tough dan Carved Pumpkin, mirip seperti cara membuat Iron Golem atau Snow Golem. Ketika tidak membawa apapun, Tough Golem akan terlihat seperti patung kecil. Hal ini membuatnya menyatu dengan lingkungan dan cocok digunakan sebagai dekorasi bangunan. Namun keunikan sebenarnya muncul ketika Tough Golem diberikan sebuah item. Setelah menerima item, Tough Golem akan berjalan-jalan di sekitar area sambil membawa item tersebut di tangannya. Artinya player dapat menggunakan Tough Golem sebagai semacam pajangan hidup untuk memamerkan item tertentu. Sebagai contoh, sebuah diamond, pedang, kepala mob, atau item langka lainnya. Mojang juga menunjukkan bahwa Tough Golem mampu mengambil item dari lokasi tertentu dan membawanya ke lokasi lain. Namun detail mekanik lengkapnya tidak pernah dijelaskan karena mob ini tidak memenangkan voting. Meski begitu, sebagian komunitas merasa fungsi Tough Golem terlalu terbatas dibandingkan Sniper yang menawarkan tanaman baru dan sistem gameplay yang lebih besar. Pada hasil akhir voting, Tough Golem menempati posisi terakhir dan dieliminasi lebih awal. Dengan demikian, ia tidak pernah masuk ke Minecraft. Walaupun kalah, Tough Golem masih sering disebut sebagai salah satu kandidat yang paling cocok dengan gaya dekoratif Minecraft. Banyak builder menganggap mob ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kreativitas dalam membangun tanpa mengubah keseimbangan permainan secara signifikan. Armadillo merupakan pemenang mob VOD tahun 2023 dan menjadi pemenang terakhir dalam sejarah mob VOD Minecraft. Saat diumumkan, Armadillo diperkenalkan sebagai hewan yang hidup di biome hangat seperti savana dan badlands. Mob ini terinspirasi dari armadillo dunia nyata coy, mamalia yang dikenal karena cangkang keras yang melindungi tubuhnya. Secara visual, Armadillo memiliki tubuh kecil berwarna coklat dengan lapisan pelindung di bagian punggung. Salah satu animasi paling menarik yang diperlihatkan Mojang adalah kemampuannya menggulung tubuh menjadi bola ketika merasa terancam. Dalam versi final yang ditambahkan ke dalam Minecraft, Armadillo akan menggulung dirinya ketika mendeteksi ancaman tertentu, seperti player yang berlari terlalu dekat atau beberapa mob yang dianggap berbahaya. Saat menggulung, tubuhnya menjadi jauh lebih kecil dan terlihat seperti bola bercangkang. Fitur terpenting Armadillo adalah item yang dihasilkannya, yaitu Armadillo Scut. Berbeda dengan Turtle Scut yang diperoleh melalui pertumbuhan bayi penyu, Armadillo Scut akan rontok secara alami dari armadillo seiring waktu sehingga player tidak perlu membunuh mob tersebut. Armadillo Scut digunakan untuk membuat wolf armor. Sebelum update ini, serigala tidak memiliki perlengkapan pelindung khusus. Kehadiran wolf armor memungkinkan wolf peliharaan memperoleh perlindungan tambahan saat menemani player bertarung atau menjelajah. Dengan kemenangan Armadillo, Minecraft mendapatkan hewan baru sekaligus fitur yang telah lama diminta komunitas, yaitu perlindungan khusus untuk wolf. Crab merupakan kandidat kedua dalam mob VOD tahun 2023 dan menjadi salah satu kandidat yang paling banyak diperbincangkan selama voting berlangsung. Menurut Mojang, Crab akan hidup di biome mangrove swamp. Hal ini membuatnya menjadi mob pertama yang secara khusus dirancang untuk menambahkan kehidupan di biome tersebut. Sejak diperkenalkannya mangrove swamp pada The Wild Update, secara visual,
Crab memiliki tubuh berwarna kebiruan dengan capit besar yang menjadi ciri khas utamanya. Crab dapat bergerak di daratan maupun menempel pada sisi blok tertentu, sebuah perilaku yang jarang dimiliki mob lainnya. Namun alasan utama banyak player mendukung Crab bukanlah karena penampilannya, melainkan karena hadiah yang akan diberikannya. Mojang menjelaskan bahwa Crab akan menyediakan Crab Claw, sebuah item yang dapat membantu aktivitas membangun. Fungsi resminya adalah memungkinkan player menempatkan blok dari jarak yang lebih jauh. Penting untuk dicatat bahwa Mojang tidak pernah menjelaskan secara rinci berapa tambahan jarak yang diberikan. Banyak angka yang beredar di internet hanyalah spekulasi komunitas coy, dan bukan informasi resmi. Karena Minecraft memiliki komunitas builder yang sangat besar, Crab langsung menjadi favorit banyak pemain. Kemampuan menempatkan blok dari jarak yang lebih jauh dianggap dapat mempercepat pembangunan gedung tinggi, jembatan, atap, dan berbagai proyek besar lainnya. Selama masa voting, perdebatan antara pendukung Crab dan Armadillo menjadi salah satu yang paling ramai dalam sejarah mob vote. Banyak pemain yang merasa manfaat Crab akan digunakan hampir setiap hari oleh para builder. Meskipun memiliki dukungan besar, Crab akhirnya kalah dalam hasil akhir voting dan tidak pernah ditambahkan ke Minecraft. Hingga saat ini, Crab masih menjadi salah satu kandidat kalah yang paling sering disebut ketika komunitas membahas mob yang layak diberi kesempatan kedua. Penguin merupakan kandidat ketiga dalam mob vote tahun 2023. Menurut Mojang, Penguin akan hidup di biome Stone Shore, sebuah biome pesisir berbatu yang selama ini memiliki cukup sedikit mob eksklusif. Kehadiran Penguin dirancang untuk membuat wilayah tersebut terasa lebih hidup. Secara visual, Penguin memiliki tubuh kecil dengan warna hitam putih dan oranye yang terinspirasi dari penguin dunia nyata. Dalam video pengumuman, Penguin diperlihatkan berjalan dengan gaya khas, sedikit bergoyang coy. Meskipun terlihat lucu di daratan, kemampuan utama Penguin justru berkaitan dengan air. Mojang menjelaskan bahwa keberadaan Penguin akan membuat bot bergerak lebih cepat. Dengan kata lain, Penguin dirancang sebagai pendukung aktivitas perjalanan menggunakan perahu coy. Namun Mojang tidak pernah menjelaskan secara detail bagaimana mekanik tersebut akan bekerja. Tidak diketahui apakah efeknya memiliki radius tertentu, apakah dapat ditumpuk dengan banyak penguin, atau seberapa besar peningkatan kecepatannya. Karena informasi yang tersedia cukup terbatas, banyak pemain kesulitan membandingkan manfaat penguin dengan kandidat lain yang memiliki fungsi lebih jelas seperti Armadillo dan Crab. Sebagian komunitas tetap mendukung Penguin karena mereka menyukai ide menambahkan satwa liar baru ke dunia Minecraft. Banyak pemain juga menganggap biome Stony Shore memang membutuhkan lebih banyak kehidupan. Namun dalam hasil voting resmi, Penguin memperoleh jumlah suara paling sedikit di antara ketiga kandidat dan tersingkir lebih awal coy. Akibatnya, Penguin tidak pernah masuk ke Minecraft dan saat ini hanya dikenal sebagai salah satu kandidat mob vote tahun 2023 yang kalah. Dan itulah semua kandidat mob vote di Minecraft. Saat mob vote berlangsung, kalian pilih yang mana coy? Coba komen.